Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur ke semua, ini kami lagi sama-sama belajar merakit amplifier rumahan lur. Nah ini nampaknya tuh cara nyoldernya sangat mantap lur. Di sini kami sama-sama belajar lur. Nah jadi ini ceritanya dia mau merakit amplifier lur. Jempol dulu lah bos. Lagi belajar lu. Nah itu kita sama-sama belajar saja lur. Nah ini saya kasih rakitan OCL yang sudah ada power supply-nya. Nah jadi kemarin-kemarin kita sudah sama-sama belajar menjelaskan bagaimana cara menyambungkan PAC trapo ke dioda. Nah ini saja bos, dicopot nggak apa-apa kabel ini mohon maaf lur. Nah ini bisa juga ini bos. Nah ini kan 3 kabel nih. Ini tidak ada persiapan lur, langsung saja. Oke, ini tadi di postingan saya sebelumnya yang tentang cara menentukan voltase elko ada yang ketinggalan lur. Cara menentukan transistor finalnya lur, saya ada yang ketinggalan. Nah jadi akan saya tumpangkan di sini saja bersama kawan saya lur. Pena tadi mana bos? Jadi contoh seperti ini lur. Nah ini seperti yang kawan saya memakai 18 saja lur. Kalau awal-awal lur, jangan PCC besar dulu, apalagi cuma OCL lur ya. Nah ini yang dia pakai ini lur, yang biasa saya pakai untuk menjelaskan juga lur. Ini ya. Nah jadi untuk menentukan transistor finalnya, contoh kita memakai 18 PAC lur. Nah ini dapat 25 volt, kita bulatkan saja lur, dapatnya 25 volt DC. Nah seperti itu. Jadi 25 ini kita kalikan 25 volt DC ini kita kalikan dengan besar ampere trapo lur. Contoh di sini dia menggunakan 3 ampere dulu ya. Sebentar bos, kita lihatkan dulu. Nah ini 3 ampere, tinggal dikalikan 3 saja dulu. Nah ini kurang lebih hasilnya 75 watt dulu ya. Mohon maaf, 75. Nah ini jadi setelah kita tahu hasilnya dari PDC ini dikali 3 ampere cuma 75 watt. Nah di sini kita menyesuaikan transistor finalnya dulu ya. Nah saran kami sebagai pemula, jadi yang mendekati ke 75 watt itu adalah transistor tip 4142 dulu ya. Nah insya Allah kalau memakai tip 4142 logikanya makannya akan kenyang dulur, dan suaranya insya Allah akan lebih bagus ketimbang kita menggunakan tip ini dulur ya, tip 295 3055. Karena secara datasetnya ini perpasangnya itu mengeluarkan 90 watt dulur ya, perpasangnya secara datasetnya dulur ya, di luar konteks original atau tidaknya dulur ya. Nah seperti itu. Nah jadi yang paling baik itu memakai, kalau 3 ampere cukup memakai tip 41 dan 42. Nah kalau sedulur khawatir panas, apalagi terkadang untuk tip 41 42 ini dulur ya. Nah itu terkadang saya sendiri agak kesulitan untuk mencari yang original dulur. Nah saya tidak fokus lur, ini kawan saya lagi nyolder lur, jadi agak terbagi. Oke saya lanjut. Nah jadi tinggal nanti ketika sudah dipasang transistor finalnya, kita tes saja lagu volume tinggi lur ya. Kita pegang saja heatsinknya, jika ademnya normal saja biarkan,
Tapi jika terasa overheat atau terlalu panas bisa didouble dulu ya. Jadi 41-nya 2 kali, 42-nya 2 kali ya. Tapi kalau yang original lur, kalau hanya 3 ampere seperti ini 18 PAC, nah itu aman umumnya. Cuma ya kadang kita sendiri sangat susah mencari komponen yang baik, jadi silahkan didouble saja lur. Nah seperti itu. Ini saya cuma menumpangkan yang terlupa saja lur. Selanjutnya kita perhatikan ini kawan yang lagi belajar solder menyolder, kita sama-sama belajar lur. Cerita dia kalau dia nengok lur ini ceritanya dia kan profesinya itu sebagai tukang lur. Jadi dia sering main ke sini, nampaknya kelihatannya katanya tukang elektronik ini enak. Bisa rangkai power sendiri, servis tipis sendiri. Nah seperti itu. Padahal faktanya ya lur, kadang kita sendiri itu khususnya servis TV itu kadang ada yang 2 hari karena mumet protek lur ya. Nah seperti itu. Tapi memang semua itu karena hobi lur. Dan ingat lur, konten-konten yang ada di video saya ini lur hanya untuk referensi dulu ya. Nah itu silahkan dikembangkan sendiri, karena saya memang tidak fokus di amplifier saja atau TV saja. Kalau saya ini apa-apa masuk lur, yang penting dapat ini lur. Nah ini dapat rezeki dunia sedikit. Nih kawan saya tertawa lur. Jadi saya tidak menekuni suatu bidang dulu ya, cuma memang saya hobi di sound system lur ya, ada sedikit-sedikit sound system kecil-kecilan lah. Nah seperti itu lur kalau mengikuti hobi. Nah, sudah bos, sudah. Nah, ini lur, ini sudah siap ini lur, dia menyambungnya. Nah, perhatikan tuh bos, coba dicolokin bos, udah betul itu. Ingat katoda dan anoda yang putih atau yang hitam. Sudah, ini ada tulisannya enggak? Nah, ini sudah betul nampaknya, dia udah senior ini lur nampaknya lur. Nah coba dimasukin, dicolokin ke listrik. Nah, ini disingkirkan dulu. Nah, dicolokin saja silahkan. Nah itu mau dicolokin lur. Nah, coba ambil tester bos, testernya di mana tadi? Sebentar lur, kami ini mendadak-dadak aja lur. Sebetulnya kami tadi habis mengambil speaker 8 ini lur, tuh di grup sono lur ya, karena udah nggak dipakai. Jadi saya bawa ke sini untuk kawan-kawan yang kita sama-sama belajar di sini. Skala 200 bos. Awas nih nyetrum nih. Itu 20 bos. 200 bos. 200 volt DC. Nah ini DC volt. Nah ini silahkan ukur ini ground, tegangannya berapa volt. Nah, bebas kalau tester di gitar bisa. Jangan ke situ bos, itu PAC nya. Nah ini kita DC nya. Nah, silahkan berapa itu? 24,3 bos. Nah 24,3. Nah coba yang sana, yang positif 24,3 juga. 3. Nah ini lur, kalau secara teori perakitan amplifier dia sudah berhasil. Dan kalau dari segi amplifier ini biasanya DC offset sudah kecil dulu ya, karena power supply itu bisa menentukan DC offset lur. Kalau power supply-nya seimbang itu umumnya atau kebiasaannya DC offset sudah kecil itu lur, dan sudah layak pakai lur ya. Nah itu. Tapi kalau pincang terlalu jauh, contoh tadi 24,3, yang satunya lagi 24,9, nah itu pasti pincang lur. Nah ini berdasarkan pengalaman saja dulu ya, seperti itu. Dan untuk para pemula kalau menggunakan tester ini, enaknya memakai digital ini lur ya, bebas lur, mau yang hitam di negatif, mau yang
yang merah di negatif atau di CT ini, kita bisa ke kiri kanan positif negatifnya, paling nanti ada kurang di sini lur ya. Nah itu kalau tester analog dia jarumnya akan mentok ke kiri dulu. Nah itu jadi saya sarankan memakai digital kalau kita sama-sama belajar lur. Oke dulur, ini untuk kali ini mungkin cukup di sini saja. Nanti perakitannya di luar layar saja dulu. Jadi intinya nih kawan saya sudah berhasil menyambungkan power supply lur. Nah seperti itu. Oke lur, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.